Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 1 Ahri Jasani, NIM belakang 46, 2 Fabi Imratus Solihah, NIM belakang 57, dengan tema struktur anggaran pendapatan dan belanja desa. APB Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. APB Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa selama 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pendapatan desa tadi itu penjelasan secara ringkas, sekarang penjelasan yang lebih detailnya. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Ada pula pendapatan desa sesuai pasal 72 Undang-Undang Desa bersumber pada pendapatan asli daerah, alokasi anggaran, pajak daerah, dan belanja daerah negara atau dana desa. Bagian hasil pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten atau kota. Alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan desa diklarifikasikan menurut kelompok terdiri dari pendapatan asli desa atau PA desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, misalnya BUM desa atau badan usaha milik desa. Terus tanah kas desa. 2. Hasil aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi. 3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong, misalnya membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang. 4. Pendapatan lain-lain asli desa, antara lain hasil pungutan desa. Selanjutnya, pendapatan transfer desa terdiri dari dana desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 2. Bagian dari hasil pajak daerah, kabupaten atau kota, dan restribusi daerah. Pemerintah kabupaten atau kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan restribusi daerah kabupaten atau kota kepada desa sebesar 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan realisasi daerah kabupaten. 3. Alokasi dana desa atau ADD. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah, kabupaten atau kota
paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus. 4. Bantuan keuangan dari APBD provinsi atau kabupaten atau kota. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi atau kabupaten atau kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan desa. Terakhir, pendapatan lain-lain desa yang sah. Kelompok pendapatan lain-lain yang sah berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, berupa uang dari pihak ketiga, pemberian uang dari pihak ketiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang dialokasikan di desa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Mbak Rizasani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai belanja desa. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa yang ditetapkan dengan APB desa sesuai dengan pasal 100 PP nomor 43 tahun 2014 yang digunakan dengan ketentuan yang pertama, paling sedikit 70%, yaitu dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, yaitu paling banyak 30%. 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk A. Penghasilan tetap dan tunjangan kepada desa dan perangkat desa. Yang B. Operasional pemerintah desa. C. Tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa. Yang D. Yaitu insentif rukun tetangga atau rukun warga, yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW. Belanja desa ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kelompok belanja dan jenis belanja. Selanjutnya yang kelompok belanja. Kelompok belanja ada 5, yaitu yang pertama ada kelompok belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Pada kelompok ini penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup penetapan dan penegasan batas desa, yang kedua pendataan desa, yang ketiga penyusunan tata ruang desa, yang keempat penyelenggaraan musyawarah desa, yang kelima pengelolaan informasi desa, yang keenam pembangunan sarana dan prasarana kantor desa, yang ketujuh penyelenggaraan kerjasama antar desa, dan yang terakhir yaitu penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa. Kelompok yang kedua yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa. Yang termasuk dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu yang antara lain, yang pertama ada pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, yang mencakup contohnya yaitu tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu antara lain air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi desa. Yang ketiga ada pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu mencakup taman baca masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan atau kegiatan belanja masyarakat, dan lainnya. Yang keempat yaitu pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang mencakup pasar desa, pembentukan dan pengembangan BUM desa, penguatan permodalan BUM desa,
pembibitan tanaman pangan, dan yang lainnya. Yang kelima yaitu pelestarian lingkungan hidup yang mencakup penghijauan, pembuatan terasi ring, pemeliharaan hutan bakau, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu kelompok yang ketiga yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan desa yang mencakup pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan yang terakhir yaitu kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa. Kelompok yang keempat yaitu bidang pemberdayaan masyarakat desa yang mencakup pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa, dan yang terakhir yaitu peningkatan kapasitas masyarakat. Kelompok yang kelima yaitu kelompok bidang belanja tak terduga. Keadaan luar biasa atau KLB adalah keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan atau mendesak dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Dalam keadaan darurat, pemerintah desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota. Belanja tak terduga dalam APB desa terlebih dahulu dibuat rincian anggaran biaya yang disahkan oleh kepala desa. Yang selanjutnya yaitu jenis belanja. Jenis belanja yang pertama belanja pegawai. Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang pelaksanaannya dilakukan setiap bulan. Jenis belanja yang kedua yaitu belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilainya manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang dan jasa contohnya yaitu antara lain alat tulis kantor, benda pos, pemeliharaan, cetak atau pengadaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, perjalanan dinas, konsumsi rapat, upah kerja, insentif RT dan RW, dan yang lainnya. Kemudian jenis belanja yang ketiga yaitu belanja modal. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Contoh dari belanja modal ini yaitu pembangunan jalan desa, pembangunan jembatan desa, pengadaan komputer, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai pembiayaan. Pembiayaan yaitu meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penerimaan pembiayaan, yang kedua ada pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan ini mencakup yang pertama sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Yang ketiga yaitu hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Kelompok yang kedua yaitu kelompok pengeluaran pembiayaan, yang terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Untuk pembentukan dana cadangan dibentuk oleh pemerintah desa agar pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Untuk penyertaan modal desa yaitu digunakan untuk pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal desa, misalnya kepada BUM desa. Sekian presentasi dari kelompok 14. Apabila ada kesalahan dalam penyajian materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.